Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Negeri Jatisari, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN 1 Negeri Jatisari. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang berkah, yakni adil semua ini. Bapak Ibu guru yang saya hormati, di sini langsung saja tujuan saya berdiri di sini yaitu bukan untuk menggurui, namun hanya sekedar sharing tentang budaya positif, ilmu yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak angkatan 10. Materi kita yang pertama yakni tentang budaya positif. Nah, sebelum kita memasuki materi inti, di sini kita akan membahas tentang perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Maksudnya kontrol yang biasa kita lakukan sekarang. Contohnya, ilusi guru mengontrol murid, bahwa di mungkin beberapa tahun ini, kemarin atau pendidikan zaman dulu terkenal bahwa guru adalah seorang pengontrol, di mana kita mengontrol murid, kita yang menentukan kemana murid itu mau berarah, mau ke sana ke sini, bahwa kita sebagai guru adalah pengontrol. Bahwa ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Jadi anggapan kita bahwa penguatan positif itu selalu bermanfaat. Yang kedua, yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa atau menentukan arah di mana anak itu akan mengambil pilihan. Nah, di sini kita lihat bisa siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Yang pertama, yang tadi, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus responnya. Secara manusiawi, kita selalu berusaha untuk membuat seseorang itu sesuai dengan pemikiran kita. Karena terkadang kalau pikirannya itu berbeda, pasti ada yang sedikit kurang. Namun pada teori kontrol, kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita harus tahu, tidak semua orang pilihannya sama dengan kita. Jadi kita tidak boleh memaksakan. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sebenarnya, setiap manusia, khususnya murid, melakukan sesuatu hal pasti memiliki alasan. Semua perilaku memiliki tujuan. Entah untuk memuaskan dirinya dalam bidang apa, pasti ada tujuan dari setiap perilaku. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan pada dasarnya hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Jadi usahakan jangan sampai orang lain mengontrol diri kita. Kita harus berpegangan pada pendapat kita sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, seharusnya tidak harus dengan paksaan, tapi dengan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir yakni berpikir menang atau kalah. Jadi terkadang kita berpikir menang ya tidak apa-apa, kalah ya tidak apa-apa. Tapi kita sebenarnya harus berpikir untuk menang-menang. Agar apa? Kita punya pikiran untuk maju ke depan. Nah, kita memasuki apa itu budaya positif. Nah, nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid yang dapat berkembang menjadi pribadi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, budaya positif itu kita lihat di sini, makna di sini
tujuan mulia. Disiplin juga mengajarkan cara kita mengontrol diri, menguasai diri untuk bertanggung jawab, untuk memilih tindakan yang sesuai dengan kebijakan universal. Sebagai pendidik, tugas kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri yang positif, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, di sini tujuan dari disiplin positif, tujuan utamanya ada di sini, yaitu untuk menjadikan anak Indonesia memiliki profil pelajar Pancasila, di mana kita sudah dikeluarkan bahwa yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Dan yang saya sampaikan setelah ini adalah semuanya bermuaranya ke sini, yakni bermuara ke menjadikan anak Indonesia memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, lingkungan belajar yang positif, jadi kita sebagai warga sekolah, pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Seperti dengan visi sekolah kemarin yang kita bahas, bahwa semuanya harus bersumber dari pemikiran semua warga sekolah, mewakili semua impian warga sekolah. Jadi dalam menciptakan lingkungan positif tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja, tapi juga membutuhkan kerjasama antar sesama warga sekolah. Kita masuki materi yang kedua, yakni teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Nah, kita masuk yang pertama, yakni motivasi perilaku manusia. Setiap orang pasti memiliki motivasi dalam melakukan hal. Suatu motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu. Jadi setiap orang untuk melakukan hal, contoh berangkat ke sekolah, pastinya anak-anak itu memiliki motivasi yang berbeda-beda. Ada yang memang berangkat sekolah motivasinya ingin belajar, ada yang motivasinya mungkin ingin mendapatkan uang jajan, pasti ada. Jadi setiap orang, apapun hal sekecil apapun, pasti ada dorongan atau motivasi dalam dirinya. Nah, yang selanjutnya motivasi dibagi menjadi dua, yaitu ekstrinsik, berasal dari luar dirinya sendiri, berarti bukan dari dalam dirinya, mungkin karena lingkungan, karena teman, itu merupakan motivasi ekstrinsik. Sedangkan motivasi intrinsik adalah berasal dari dalam. Maksudnya berasal dari dalam adalah berasal dari keinginannya sendiri, jadi pemikirannya sendiri. Dalam teori Dan Gosen dalam bukunya menyatakan bahwa 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, ini biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya ini, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Contoh, murid apabila mendapatkan PR, biasanya ada yang motivasinya memang karena dia ingin belajar, ingin mendapatkan nilai yang baik, dia mengerjakan tugasnya. Namun karena ada motivasi eksternal, karena saya ingin mengerjakan PR karena takut dihukum bapak ibu guru, lah itu termasuk dalam motivasi eksternal. Ini. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, ini juga masuk motivasi eksternal. Aku cek dilem ibu guru, bapak ibu guru nek rajin garap PR. Itu termasuk motivasi eksternal. Nah, motivasi internal tujuannya
apabila saya melakukannya. Murid mengerjakan PR karena dia sadar harus bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya. Nah, di sini ini adalah tujuan kita, menjadikan seorang murid yang sudah menghargai diri sendiri, tidak karena paksaan orang lain, tidak karena ada tujuan orang lain, apakah karena imbalan pujian, tapi karena muncul dari dirinya sendiri. Karena kalau motivasinya masih eksternal, maka belum ada kesadaran diri sendiri. Contoh kecilnya kita melihat murid yang membuang sampah. Ada beberapa murid yang motivasinya masih eksternal. Aku juga diserahin bu guru tak membuang sampah nang di tempat sampah. Mergo ono bu guru. Jadi kita adalah motivasi eksternalnya. Mergo bisa bu guru, akhirnya dia membuang sampah pada tempatnya. Namun jika anak itu sudah terdidik, bisa menghargai dirinya sendiri, maka dia tanpa dilihat oleh bapak ibu guru, tanpa ada motivasi lainnya, sadar bahwa bila membuang sampah itu harus pada tempatnya. Nah, bapak ibu guru, di sini saya sebelum masuk ke hukuman atau konsekuensi, saya ingin membagikan sticky note. Nah, di sini kita klasifikasi apakah masalah ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Satu lembar, satu jawaban. Ya, cuma hukuman konsekuensi ya ini. Itu mereka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7.
Nah, terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya. Sekarang kita bahas bersama-sama. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Biasanya kan zaman dahulu, mungkin sekarang jarang ditemui, ada kita saat terlambat kita disuruh menulis beberapa saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi. Dulu saya juga langganan seperti itu. Dulu masih sering sekali ditemui seperti itu. Termasuk konsekuensi atau hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Karena muridnya terlambat, akhirnya disuruh mengelilingi lapangan, termasuk hukuman atau konsekuensi. Hukuman, betul. Murid diminta untuk push up. Termasuk jawabannya sebenarnya yang betul. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman karena telah dicoret-coret, termasuk hukuman atau konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi.
Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Yang terakhir yaitu mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Nah, ini kita masuk ke hukuman dan konsekuensi. Tadi kita sudah menjawab pertanyaan dan alhamdulillah sudah banyak jawaban-jawaban yang benar. Hukuman dan konsekuensi saat terjadi pelanggaran terhadap keyakinan kelas tentu tindakan penegakan terhadap keyakinan tersebut umumnya kita sebagai guru selalu memberikan hukuman atau konsekuensi. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman biasanya bersifat menyakitkan, entah itu menyakitkan tidak hanya dengan dipukul atau dicubit ya. Menyakitkan itu bisa fisiknya tadi dipukul, secara mentalnya mungkin secara verbal kita marahi anak-anak itu sampai takut. Nah, biasanya membuat anak itu tidak nyaman itu hukuman. Biasanya murid itu spontan dan guru kadang juga nggak spontan karena muridnya tidak, akhirnya kita refleksnya pasti ngegas. Lah, membuat murid itu takut, terpaksa membenci peraturan dan menjadi rendah diri atau konsep diri yang buruk. Biasanya hukuman seperti itu. Bisa hukuman yang menyakitkan secara fisik atau verbal itu sama-sama namanya hukuman. Kalau konsekuensi itu sifatnya mengontrol diri dengan penguatan positif atau mendorong kepatuhan. Jadi murid akan menghormati peraturan diri dengan konsep yang baik. Namun hukuman dan konsekuensi masih bersifat eksternal. Nah, jadi seperti ini kita bahas lagi. Karena terlambat sekolah dihukum untuk saya tidak akan terlambat lagi. Itu hukuman. Kalau mungkin contohnya kalau kita ambil langkah konsekuensi, mungkin kita terlambatnya 10 menit, mungkin karena istilah pulangnya harus menambah 10 menit karena terlambat. Jadi tidak harus dihukum lari ngumpet lapangan, terus menulis saya tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi 100 kali, karena hukuman itu tidak memberikan efek jera, hanya takut. Jadi suatu saat ketika akan terlambat pasti jamnya pasti nanti dihukum cuma nulis. Jadi tidak ada penguatan positifnya. Sedangkan kalau kita memberikan konsekuensi menambah 10 menit karena terlambatnya 10 menit, jadi karena kamu terlambat 10 menit maka pulangnya harus telat 10 menit. Jadi harus ada konsekuensinya. Jadi anak itu tahu, oh tadi saya terlambat 10 menit maka saya harus mengganti 10 menit saya. Seperti ini, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi konsekuensi itu juga membuat anak itu menjadi bertanggung jawab ketika sudah merusak tugas kertas temannya. Maka kita sebagai guru, apakah masalah ini akan selesai dengan kita menghukum saja atau memberi tulisan disuruh lari? Mungkin ada si A merobek buku temannya, terus kita hukum lari muter lapangan. Apakah hal tersebut akan memberikan solusi? Pastinya tidak. Jadi kita kasih, mungkin kita harus memberikan pengertian anak itu untuk mengganti buku temannya. Nah ini, namun hukuman dan konsekuensi ini masih bersifat eksternal dan kita akan masuk di bab restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan
kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah kita dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka ingin menjadi. Jadi, hukuman dan konsekuensi itu masih bergantung pada Bapak Ibu guru. Belum ada muncul kesadaran diri dalam murid tersebut. Namun, apabila anak itu sudah memiliki sifat restitusi, maka anak itu sudah berpikir untuk mencari solusi dari masalah mereka sendiri. Mungkin secara sadar. Kalau contohnya tadi merobek buku temannya, kalau hukuman mungkin anak itu kita hukum untuk lari muter lapangan atau hanya sekedar minta maaf saja. Tapi konsekuensi, kalau kita berikan konsekuensi, kita memberitahu, nah kamu harus mengganti kertas temanmu. Kalau sudah muncul namanya restitusi, maka tanpa anak itu kita beritahu, maka anak tersebut akan memiliki kesadaran diri tanpa kita suruh untuk mengganti kertas temannya. Nah, ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jika anak hanya menebus kesalahan, maka selanjutnya dia akan mengulangi kesalahan yang sama. Namun, jika untuk anak sudah belajar dari kesalahan, maka anak itu tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Jadi sudah muncul kesadaran. Yang kedua, yakni untuk memperbaiki hubungan. Tidak hanya hubungan antara siswa dan guru, namun antara siswa tersebut. Dan restitusi itu berupa tawaran, bukan paksaan. Jadi kita menawarkan kepada murid, bukan memaksa. Yang ketiga, yang keempat, yaitu restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi seperti di awal kemarin saya sebutkan bahwa tujuan guru adalah menuntun. Jadi bukan lagi menjadikan anak itu harus sesuai dengan kemauan kita, namun kita harus menuntun siswa itu untuk mencapai jati dirinya sendiri. Karena kita ketahui bahwa hakikatnya kita ketahui kalau dulu menganggap anak adalah kertas kosong, kertas putih yang belum ada coretannya. Di mana kita sebagai orang dewasa, sebagai guru, dulu kita berpikirnya kita adalah guru yang menulis di kertas kosong tersebut. Namun pada dasarnya bahwa setiap anak itu sudah memiliki garis samarnya masing-masing di dalam kertasnya. Jadi tujuan guru hanya menuntun, kita hanya menebalkan garis-garis yang positif dan untuk berusaha untuk menyamarkan garis-garis yang negatif. Jadi dengan kalau memaksa muridnya, kenapa kok seperti itu, kenapa? Jadi anak itu sudah ada karakternya masing-masing. Jadi anak itu bukan kertas kosong. Tujuan utamanya tadi kita sebagai guru hanya menebalkan sikap-sikap yang positif. Ibaratnya kita belajar menulis di kertas yang ada garis samar-samarnya dan menyamarkan. Kita tidak bisa menghilangkan, tapi kita sebagai guru hanya bisa untuk menyamarkan garis-garis yang sifatnya negatif. Yang kedua, yaitu yang selanjutnya, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Tadi pembentukan karakter, membuat anak sadar. Jadi tidak hanya menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahannya. Restitusi fokus pada solusi. Jadi tidak fokus untuk menyalahkan. Ini salahnya sampean, ini salahnya sampean. Kita sebagai guru harus mencari solusi kenapa anak tersebut melakukan itu. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini ada contohnya, kasusnya tidak mengerjakan PR tadi. Kalau hukuman, guru menghukum murid tersebut berdiri dan maju di depan kelas selama jam pelajaran. Jadi jika ada anak yang tidak mengerjakan PR, maka kita hukum, disetrap, disuruh berdiri di depan kelas. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi yang telah disepakati. Misalnya, murid mengerjakan PR-nya saat jam istirahat.
Walaupun kita ketahui dia salah tidak mengerjakan PR, tapi kalau hanya dihukum saja, tidak disuruh untuk mengerjakan PR-nya, maka seharusnya juga seperti itu. Angel akhirnya dia memilih untuk dihukum saja daripada mengerjakan PR. Kalau dia tetap disuruh mengerjakan PR-nya, pasti dia akan selalu ingat, oh iya, apa-apamu tetap dihukum PR. Kalau sudah masuk ke restitusi, guru menanyakan alasan kenapa tidak mengerjakan PR. Terus menanyakan, kalau tidak mengerjakan PR, jadi kamu melanggar apa? Keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Ya tidak mengerjakan PR. Yang dilanggar apa? Aturan apa yang kamu langgar? Tidak bertanggung jawab. Jadi menyelesaikan masalahnya apa? Berjanji. Mungkin karena alasannya bangunnya kesiangan, akhirnya dia berjanji untuk bangun lebih pagi, atau karena lupa kebanyakan bermain jadi tidak mengerjakan PR. Nah ini dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu bisa berupa pujian, dilem, memberikan penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Bukan pas sebagai guru kita tidak boleh memberikan penghargaan kepada murid, karena dalam jangka yang pendek dan jangka yang panjang, jika dalam diberikan jangka waktu terus anak akan kehilangan motivasi intrinsik. Awalnya coba anak itu membantu temannya karena kesadaran dirinya sendiri, karena terbiasa membantu temannya, karena sering dipuji oleh temannya, oleh gurunya, karena dia akan kehilangan. Jadi dia akan membantu temannya jika kita melihatnya. Biasanya seperti itu. Jadi pujian, penghargaan itu juga akan yang secara belakang, secara terus menerus juga akan menjadi bumerang untuk kita sendiri, karena itu akan memiliki pengaruh. Penghargaan tidak efektif. Jika anak mengharap penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka ia akan kecewa, tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jadi seperti ini. Contoh, kita ada anak yang rajin belajar karena tujuannya tadi ingin dikasih hadiah sama guru. Kita sebagai guru, nanti kalau kamu peringkat 1 kamu tak kasih hadiah, seperti itu. Anak itu rajin sekali belajar, namun pada akhir semester anaknya mendapatkan peringkat 1, namun gurunya lupa untuk tidak memberikan hadiah atau penghargaan tadi. Maka anak tersebut akan kecewa dan di semester depannya pasti dia tidak akan belajar sekeras pada saat di semester kemarin. Karena tujuannya dia untuk mendapatkan peringkat 1 adalah untuk mendapatkan hadiah. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Jika anak diberikan penghargaan atau dipuji secara terus-menerus di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Pasti kalau temannya ada yang lebih pintar, pasti secara manusiawi saya pun sama sebagai guru akan senang kalau muridnya itu pandai, muridnya bisa membaca, rajin menulis, pasti ingin merasakan pinter anakku lah, seperti itu. Tapi kita secara tidak sadar bahwa ada teman di sampingnya yang melihatnya, kok sih guru aku gak iso, membuat temannya merasa iri dan kecil hati. Jadi kita harus hati-hati terhadap penghargaan terhadap anak. Nah, penghargaan mematikan kreativitas anak. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan yang kurang kreatif bila dijanjikan hadiah pasti. Penghargaan menghukum mereka tidak mendapatkan contoh sistem ranking. Anak yang mendapat ranking kedua akan merasa paling dihukum. Ini saya merasakan sendiri pada saat sekolah, karena saya merasa belajar, saya mengharapkan untuk mendapatkan peringkat 1. Namun ketika pada kenyataannya saya mendapatkan peringkat kedua, itu merupakan suatu tamparan yang sangat keras untuk saya dan saya merasa saya gagal. Nah, kenapa sekarang bahwa sistem ranking itu sudah tidak ada? Karena kita harus memposisikan semua anak itu sama. Karena ranking itu juga membuat anak menjadi ambisi. Jadi pokoknya aku
yang tidak sesuai dengan ekspektasi, ya realitanya tidak sesuai dengan ekspektasi, maka saya akan kecewa. Penghargaan mematikan motivasi intrinsik. Saat anak bangga dan gembira terhadap pencapaiannya, maka sebenarnya ia sudah mendapatkan penghargaan alamiahnya. Apabila kita memberikan penghargaan lain, maka kita akan mengambil kegembiraan alamiahnya saat itu dan mematikan motivasi intrinsiknya untuk terus mengeksplor pencapaiannya. Jadi kalau kita selalu memberikan pujian di dalam satu hal, maka anak tersebut biasanya segan untuk mencoba hal-hal baru, karena biasanya dia sudah mendapatkan rasa nyamannya untuk dipuji untuk hal-hal tertentu saja. Nah, sedangkan untuk yang ketiga yakni materi keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ini saya ada video tentang keyakinan kelas yang video ini akan menampilkan 6 panduan yang dapat diterapkan dalam menyusun kesepakatan kelas. Mari kita simak bersama. Izinkan untuk menyampaikan masalah yang dihadapi saat dia berada di kelas dan harapan kelas yang membuatnya nyaman. Hal ini bisa dilakukan secara individu, berkelompok, atau dari seluruh kelas. Seperti apa kelas menurutmu? Ceritakan kelas menurutmu. Bagaimana kondisi kelas, teman-temanmu, dan guru impianmu? Bertanyalah harapan tentang kelas. Apa yang diharapkan tentang kondisi kelas, tentang gurunya, dan teman-teman kelas. Kemudian tulis hasil diskusi tersebut di papan atau dalam poster. Hal ini memberi kesempatan murid dilibatkan dalam mengatur kelas. Cara ini menjadi lebih efektif dibandingkan hanya memberitahukan apa saja yang dilarang dilakukan. Menurut kalian, apa yang harus kita semua lakukan untuk mencapai kelas impian kita? Lakukan diskusi untuk mendapatkan umpan balik dari murid. Perjelas tentang kesepakatan kelas. Penting jika kesepakatan kelas berisi aturan yang murid percaya dan bisa dilakukan, baik sebagai individu maupun dalam kelompok. Pastikan bahwa semua daftar memang diperlukan dalam proses belajar mengajar. Jika ada yang terlewati, pandu murid untuk menambahkan tujuan lain yang terlupakan atau menghapus tujuan yang tidak utama. Buatlah poster atau tabel yang menampilkan kesepakatan kelas yang disetujui di akhir. Kesepakatan kelas dibuat dapat berupa panduan tingkah laku, berupa kata yang positif. Misalnya, jangan berlari, berubah menjadi berjalan dengan hati-hati. Hindari kata jangan dan dilarang. Pada poin pertama, murid sepakat saling mengingatkan antara guru dan murid. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami, guru dan murid yang saling menyayangi. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu saling menyayangi. Pada poin kedua, murid sepakat. Murid aktif dan semangat saat belajar. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang semangat belajar. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu semangat. Pada poin ketiga, murid sepakat saling membantu jika ada yang mengalami kesulitan. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu peduli. Pastikan jumlah poin kesepakatan kelas tidak terlalu banyak, sehingga mudah dipahami dan dilakukan. Untuk menciptakan rasa
memberi nama ataupun tanda pada poster kontrak kesepakatan. Guru juga perlu memberikan tanda tangan. Letakkan poster kontrak kesepakatan di bagian kelas yang terlihat oleh semua murid dan guru. Perhatikan umur perkembangan murid. Untuk murid PAUD, bisa memberikan cap tangan untuk tanda menyepakati kesepakatan kelas. Lakukan refleksi secara rutin terkait kontrak kesepakatan kelas yang sudah disusun. Tanyakan siswa terkait perkembangan penerapan aturan dan tentukan apakah ada hal yang perlu diubah atau diperbaiki. Apakah kesepakatan kelas ini sudah bisa dilakukan? Ayo kita diskusikan lagi mengapa hal ini sulit dilakukan. Lakukan proses ini terutama saat pertama, awal tahun ajaran baru. Kedua, saat ada murid yang melakukan hal yang tidak sesuai kesepakatan. Ketiga, sebelum menjalankan aktivitas baru. Keempat, ketika awal masuk sekolah setelah libur panjang. Proses ini tidak akan pernah berhenti dan akan selalu berlanjut. Seperti proses belajar yang terus berlangsung selama kita hidup. Semangat mencoba. Selanjutnya Bapak Ibu Guru. Nah, setelah melihat video tersebut tentang keyakinan kelas, kita cari mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas. Nah, mengapa peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan bermotor? Pastinya untuk selamat. Sedangkan aturan mengapa kita memiliki peraturan tentang memakai masker dan mencuci tangan setiap saat untuk kesehatan. Sedangkan kesehatan itu juga sudah tercakup dalam keselamatan. Nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Seseorang pasti akan lebih tergerak kalau diajak untuk membuat suatu kesepakatan. Jadi anak-anak itu pasti akan bilang, aku juga ikut membuat aturan tersebut. Nah, ini tadi sudah disebutkan dalam video. Yang pertama, pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak daripada aturan, membuat pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif. Jadi saya juga masih belajar untuk tidak mengucapkan kata jangan dan dilarang. Jadi kita perharus lagi bahasanya, yang awalnya jangan berlari, kita buat kata positifnya jadi jalannya yang pelan-pelan.
buang sampah sembarangan. Mungkin kita rubah jadi buanglah sampah di tempatnya. Jadi maknanya sama, cuma bahasanya saja yang kita rubah. Nah, ini tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Semua yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan di dunia ini, pastinya ingin mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturannya, maka sebenarnya mereka dikarenakan gagal untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, termasuk keselamatan, keamanan, kesehatan, memiliki keturunan. Itu kebutuhannya manusia. Tidak hanya murid, ini semua manusia. Yang kedua itu cinta, kasih atau diterima. Jadi setiap orang pasti punya cinta, kayak keintiman, keanggotaan, keterhubungan, ingin mendapatkan kasih sayang. Yang ketiga ya ini kesenangan, tentang hiburan, kegembiraan, tertawa, belajar, tentang penguasaan, kontrol diri, prestasi, kompetisi, pengaruh. Yang terakhir ya ini kebebasan, tentang kemerdekaan, mobilitas, pilihan, dan kreativitas. Nah, ini posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, ada 5 posisi kontrol. Yakni kontrol sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Nah, kita bisa dikatakan sebagai guru yang mengambil posisi kontrol. Biasanya itu kita kalau cuma ada murid yang berbuat yang tidak baik, yang kurang baik, biasanya kita itu refleksnya itu matanya melotot dan menunjuk-nunjuk, menghardik sampai kita dan aneh-aneh. Biasanya itu kita marah-marah. Nah, itu ciri-ciri kita apabila kita mengambil posisi kontrol. Jadi murid akan merasa kecewa, biasanya dendam karena gurunya, kemarin disentak gurunya, akhirnya dia merasa dendam. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan caranya dia. Ya ini yang kedua, yakni posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Biasanya kita kan kalau kasih tahu anak-anak biasanya kan seperti ini. Kamu tidak kasihan sama ibu guru, kamu tidak kasihan sama bapak ibunya yang sudah ngasih uang sana di sekolah main-main terus. Itu ada di posisi kedua, pembuat rasa bersalah, membuat anak merasa sedih, tidak nyaman, rendah diri. Nah ini dampaknya. Ciri-ciri dari dampak posisi kontrol pembuat rasa bersalah, yaitu ciri-cirinya nadanya memelas. Oh ini yang apa sih pembuat rasa bersalah? Nadanya memelas, halus, sedih, bahasanya merapat pada anak. Jadi hasilnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan bapak ibu gurunya. Yang ketiga, yakni posisi kontrol. Pada posisi ini, guru tidak akan menyakiti murid, namun akan berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi, kalau posisi membuat rasa bersalah kan, kita membuat anak itu merasa bersalah. Kamu tidak kasihan sama bapak ibu guru, dimarahi sama bapak kepala sekolah. Kamu tidak kasihan sama bapak ibunya yang sudah membantu, yang sudah ngasih uang saku, tapi kamu cuma main-main. Yang kalau ini biasanya menggunakan kata persuasif atau ajakan. Ayo bantu demi bapak atau demi ibu, kamu harus rajin. Kamu nanti bantu agar jadi membuat anak mau melakukan itu dengan kalimat
sampai di posisi ini. Maka saya juga belum bisa, masih belajar. Di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, terus mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya agar menemukan solusi sendiri. Nah, ciri-cirinya, nada suaranya tulus, bahasanya tidak kaku dan mendekat ke murid. Jadi kalau sudah seorang guru itu sudah mengambil posisi kontrol manajer, biasanya anak itu sudah bisa mengatur dirinya sendiri. Jadi tahta posisi kontrol tertinggi yaitu posisi manajer. Ini serang materi dan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini tadi berhubungan dengan posisi guru sebagai manajer. Dalam menyelesaikan masalah, kita harus berusaha untuk menerapkan segitiga restitusi. Pastinya Bapak Ibu guru pasti sudah pernah mendengar, karena kemarin kita pembahasan di kecamatan sudah dibahas, sudah disinggung mengenai segitiga restitusi. Yang pertama, ya ini menstabilkan identitas. Ini langkah yang pertama. Jadi bagian dasar dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi anak yang sukses. Biasanya seperti ini, ada kalimat reflektifnya meyakinkan anak bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi manusiawi, kita sebagai manusia pasti pernah melakukan salah. Contohnya ada anak yang tidak mengerjakan PR, kita tanya. Jadi pertama, kalau kita ingin menyelesaikan masalah, contohnya tadi tidak mengerjakan PR, kita panggil anaknya, kita tanya, kamu kenapa? Di sini Bu Guru tidak ingin mencari siapa yang salah, karena pada dasarnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi anak tidak merasa terbebani, mau diculuk Bu Guru mergo aku salah. Setelah kita stabilkan identitasnya, kita validasi tindakan yang salah. Jadi setelah kita identifikasi, tidak apa-apa berbuat salah, karena pada dasarnya setiap manusia itu pasti pernah melakukan salah. Itu. Yang kedua, kita tanyakan validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik buruk pasti memiliki maksud tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke arah berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Biasanya setelah kita bertanya, kita memberikan kalimat refleksi bahwa setiap manusia pasti melakukan kesalahan. Nah, kita tanya, apakah kamu punya alasan kenapa kok tidak mengerjakan PR? Biasanya sebelum ini saya juga pasti ketika ada anak yang tidak mengerjakan PR, pastinya refleksnya lah mesti tidak ada PR langsung, tanpa bertanya kenapa kok tidak mengerjakan PR. Terus alasannya apa? Kita tanyakan alasan anak tersebut, kenapa kok tidak mengerjakan PR? Atau memang karena sulit, lupa Bu, karena kemarin main. Kita tanyakan alasannya mengapa. Strategi ini menguntungkan bagi murid dan guru, karena guru akan berada dalam posisi siswa, dan karena itu kita akan memiliki perspektif yang berbeda. Jadi kita usahakan kita jangan mengambil, kita memang guru, tapi usahakan untuk tidak mengambil perspektif hanya sebagai dari sudut pandang guru. Kalau muridnya tidak mengerjakan PR, ya dihukum karena dia salah, ya memang salah. Tapi kita harus mengambil perspektif yang berbeda dari sisi pandangan siswa. Jadi apakah anak itu kenapa kok tidak mengerjakan PR, ataukah karena memang anaknya tidak mau belajar, ataukah memang lupa Bu? Nah, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan.
Ketika identitas sukses telah tercapai dari langkah 1 sudah kita lakukan dan tingkah laku yang salah telah tervalidasi, anaknya sudah mengakui, iya Bu, saya tidak mengerjakan PR karena lupa kemarin bermain. Maka anak-anak siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Jadi pertama kita kasih kalimat reflektif. Kenapa tidak mengerjakan PR? Reflektifnya, setiap manusia pasti pernah mengalami kesalahan. Setelah itu kita masuk ke langkah kedua, kita validasi. Kita tanya alasannya. Kita memvalidasi bahwa kita harus membuat anak itu memvalidasi bahwa dia benar-benar melakukan kesalahannya dan menanyakan alasannya. Terus yang ketiga yaitu menghubungkan dengan keyakinan kelas atau keluarga. Jadi kita tanya, jadi nilai-nilai apa yang telah kita langgar? Jadi kita penting menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Jadi kalau kamu mau melanggar itu, apa langkah selanjutnya yang harus kamu lakukan? Jadi dia harus bertanggung jawab. Jadi apakah kamu bisa untuk tidak mengulanginya lagi? Itu ada di tahap ketiga dari segitiga restitusi. Kebanyakan anak akan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya untuk menjadi orang seperti itu. Setelah anak sudah mendapatkan gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, maka guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Jadi sama lagi ada 3 langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama yaitu dari Pak Jun sekedar malu. Nah, yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Dan tujuan dari semua pemaparan hari ini yaitu menjadikan anak-anak yang memiliki profil pelajar Pancasila. Jadi tujuan dasarnya itu kita mengajar di kelas, kita melakukan hal untuk anak, kita memberikan keyakinan kelas, kita melakukan restitusi. Semua tujuannya satu, yaitu membentuk karakter anak yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang terakhir ini refleksi. Hal baru apa yang merubah paradigma saya yang saya dapatkan. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini dan khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Tolong kemudian perwakilan satu saja sebelum mengakhiri diseminasi kali ini. Langsung saja ya, saya mewakili dari teman-teman untuk refleksi. Nomor 1, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Hal baru yang saya dapatkan yaitu beberapa pengetahuan yang sebenarnya kita sudah kebiasaan melakukan, itu ternyata ada kesalahan atau mungkin kurang benar. Jadi dengan adanya diseminasi ini, jadi kita mengetahui bagaimana sih menjadi guru dan apa kebiasaan-kebiasaan yang dulu kita lakukan untuk bisa menjadi kebiasaan yang baru yang lebih benar lagi. Jadi menjadikan kita sebagai guru itu mengerti apa kebutuhan murid. Contohnya ada beberapa yang tadi yang mungkin saya ingat dari apa itu hukuman, konsekuensi sama restitusi. Apa yang membedakannya bahwa kita selama ini itu selalu condong untuk, saya sadar bahwa saya juga condong untuk menghukum, bukan untuk restitusi. Jadi kita mungkin kedepannya bisa melakukan restitusi. Itu mungkin yang saya dapatkan. Untuk refleksi yang
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru atas waktunya. Kita akhir dari diseminasi kali ini. Mohon maaf bila mengganggu waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.